Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 21 Oktober 2022. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita dari bacaan Ekaristi harian hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-6, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita semua, hendaknya kita hidup sepadan dengan panggilan sebagai anak-anak Allah. Hendaknya rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena kita ini adalah satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, umat diajak membangun komunio, satu kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dalam bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 54-59, Yesus berbicara mengenai bagaimana seharusnya kita yang mengerti tanda-tanda alam hendaknya juga mengerti dan menilai tanda-tanda zaman. Kalau kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kita akan berkata akan hujan, dan memang terjadi hujan. Dengan kata lain, kita yang bisa tahu melihat gejala alam, kita diajak untuk mengerti dan menilai tanda-tanda zaman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat mendung atau awan yang hitam, kita pasti akan berpikir akan segera datang hujan. Dan yang kita buat adalah membawa mantel atau payung ataupun naik kendaraan mobil agar tidak kehujanan. Kita berjaga-jaga, kita siap sedia karena melihat, mengerti tanda-tanda zaman itu. Demikian pula kita diajak oleh Yesus untuk peka, mengerti, dan hafal untuk menilai tanda-tanda zaman. Yesus mengajarkan ini kepada para murid karena orang-orang waktu itu melihat tanda-tanda yang dibuat Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya, tapi mereka tidak mengerti, atau mungkin memang pura-pura tidak mengerti akan tanda-tanda itu, sehingga mereka tidak mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan sang tanda itu. Maka kita diharapkan kalau melihat tanda-tanda zaman sampai pada kesimpulan
yang harus kita tanggapi. Ketika Yesus membuat banyak mukjizat, di antaranya juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Tandanya jelas. Ini tanda-tanda kedatangan Anak Manusia, tanda-tanda kedatangan Mesias. Namun banyak orang waktu itu tidak mengambil sikap, tidak mengerti, dan membiarkan begitu saja. Sekarang pun Yesus dan Allah Bapa tetap bekerja sampai hari ini. Dan banyak tanda yang sudah dibuat. Persoalannya sama. Apakah kita mengerti dan peka akan tanda-tanda zaman itu yang kemudian mengajak kita untuk mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan tanda-tanda itu. Kalaupun kita tahu akan hujan dan kita tidak membawa persiapan entah payung, entah mantol, kita akan kehujanan. Kita tidak selamat dari hujan. Kalau kita tahu tanda-tanda zaman itu, tapi kita tidak mengambil sikap yang tepat, tidak ada gunanya. Lalu bagaimana kita mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan tanda-tanda itu? Santo Paulus dalam bacaan yang pertama memberikan jawabannya. Dengan menyadari kita sebagai satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu Bapa, maka hendaknya kita menanggapi dengan hidup mengenakan kerendahan hati, kelemah kelembutan, kesabaran, dan juga kasih setia. Dengan demikian, maka tanda-tanda zaman itu sungguh kita mengerti, kita tanggapi, dan akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk sungguh setia dan peka akan tanda-tanda zaman itu dan menanggapinya dengan menyadari sebagai satu komunio, satu anggota tubuh mistik Kristus yang saling mencintai. Semoga kita dalam kehidupan ini semakin peka akan tanda-tanda zaman itu, dan kita mencoba hidup dalam tanda-tanda itu, sehingga kita tetap menjadi satu komunio, satu keluarga, satu iman, satu tubuh, satu Tuhan, dan satu pembaptisan. Semoga akhirnya kita semakin siap untuk menanggapi datangnya Sang Anak Manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau himpun sebagai satu komunio, satu tubuh, satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Dan kami Engkau mampukan juga untuk peka akan tanda-tanda kedatangan Anak Manusia di tengah dunia ini lewat karya-karyanya. Semoga kami tidak hanya mengenal, mengerti, namun menanggapinya dengan hidup dalam kesatuan dengan sesama kami sebagai satu komunio tubuh mistik Kristus.
Biarlah kami memaknai setiap kesempatan, setiap peristiwa sebagai tanda-tanda kehadiran-Mu, agar akhirnya kami siap untuk menanggapinya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan-persoalan Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan berbagai macam cara, agar mereka tak merasakan satu komunio, satu persaudaraan dalam Putra Yesus Kristus. Dan semoga Engkau senantiasa menjaga kami untuk saling membantu seorang akan yang lain. Kami masih juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau rangkul, Engkau jaga, Engkau sembuhkan, agar ia boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan biarlah tangan kasih-Mu selalu merangkulnya. Berkati dia, istri dan anak-anaknya. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya wajibkan untuk menjaga protokol kesehatan, untuk selalu menjaga imun, vaksinasi, jaga kondisi, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan selalu menghindari yang berpotensi untuk menularkan penyakit, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saja yang dengan caranya masing-masing memperhatikan kehidupan gereja dan paroki kita dengan tenaga, dengan doa maupun dengan dana. Masih saya ingatkan juga bahwa pembangunan terus berlangsung, maka silakan panjenengan berkontribusi untuk menyelesaikan pembangunan itu dengan cara lewat kolekte kedua pembangunan, scan barcode, transfer langsung kepada saya, atau dengan amplop pembangunan yang tersedia di depan pintu masuk gereja. Setelah diisi boleh dikembalikan ke sana. Juga tersedia kotak sumbangan bebas dari umat yang ingin menyumbang, bisa langsung memasukkan amplopnya ke kotak sumbangan umat. Untuk gardu kita satukan dengan pengumpulan dana setiap bulan pada kartu. Maka alangkah baik kalau kolom pendidikan atau seminari kita tambah untuk kita berbagi dengan mereka-mereka di tempat lain di Kufikepan Semarang yang kita masukkan dalam kelompok gardu nanti. Gerakan Rp2.000. Untuk intensi misa arwah tanggal 2 November diatur sebagai berikut. Panjenengan bisa mengambil amplop untuk misa arwah itu, dan dibatasi setiap amplop hanya 5 orang. Setiap keluarga boleh mengambil berapa amplop terserah. Tapi satu amplop dibatasi 5 orang dengan harapan agar berkesempatan kepada yang lain untuk bisa memberikan wujud juga. Selain itu, selama 8 hari berturut-turut mulai tanggal 2, kesempatan mendapatkan indulgensi penuh dengan pergi ke makam dan pergi ke Ekaristi mendoakan arwah-arwah ini, juga dengan intensi tetap diperkenankan.
Pada tanggal 2 tidak menerima intensi langsung. Jadi intensi hanya akan diterima lewat amplop-amplop yang sudah diedar, yang ada di depan pintu gereja. Kalaupun tanggal 2 nanti ada yang amplop susulan, tidak akan dibacakan. Supaya adil, jadi amplop-amplop hanya akan dikumpulkan dan kemudian doakan bersama-sama. Demi keadilan, tanggal 2 tidak menerima intensi langsung. Saya masih menganjurkan kita semua untuk bertekun dalam doa, dalam keimanan kita, untuk sungguh-sungguh berani berkorban untuk gereja. Saya mulai pelan-pelan ingin mengajak umat dalam rangka semuanya untuk kepentingan gereja. Semua komunikasi mohon lewat sekretariat, bukan langsung kepada Romo, kecuali minyak suci atau ada jenazah. Tapi semua urusan sebaiknya lewat sekretariat supaya terpantau dan lebih tertib. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.